Hadirin yang berbahagia, awal tahun 2026 tidak dibuka dengan sekadar denting lonceng perdagangan atau deretan angka di layar bursa. Tahun ini dibuka dengan suasana yang berbeda, dengan getaran yang terasa lebih dalam, lebih hidup, dan lebih bermakna. Ketika lagu kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan, ada sesuatu yang berubah. Nada-nada tinggi yang dahulu terasa berat, kini mengalir dengan penuh keyakinan. Seolah ada pesan tak terucap yang ingin disampaikan, bahwa pasar modal Indonesia sedang berdiri di satu titik penting dalam sejarah perjalanannya. Pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia tahun 2026 bukanlah seremoni rutin tahunan. Ia adalah refleksi dari sebuah proses panjang, hasil dari kerja kolektif, sekaligus cermin dari arah yang sedang ditempuh oleh perekonomian nasional. Di ruangan itu hadir seluruh pilar utama sektor keuangan negeri ini. Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, pimpinan DPR, melalui Komisi 11, hingga Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan. Sebuah pemandangan yang bahkan di banyak negara maju sekalipun sangat jarang terjadi. Kehadiran lengkap ini bukan sekadar formalitas, melainkan pesan kuat tentang soliditas koordinasi dan keseriusan negara dalam menjaga stabilitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor jasa keuangan. Pasar modal hari ini tidak lagi dipandang sebagai ruang eksklusif bagi segelintir pelaku besar. Ia telah menjadi bagian dari denyut nadi ekonomi nasional melalui kepemimpinan PT Bursa Efek Indonesia bersama seluruh self-regulatory organization dan dukungan penuh regulator. Arah pengembangan pasar modal Indonesia 5 tahun ke depan telah dirumuskan secara jelas. Master Plan Bursa Efek Indonesia 2026 sampai 2030 menetapkan sebuah visi besar, yakni membangun pasar modal yang inovatif, transparan, inklusif, dan terhubung secara global. Sebuah visi yang bukan hanya ambisius, tetapi juga realistis jika dilihat dari fondasi yang telah dibangun selama ini. Target untuk masuk ke jajaran 10 bursa terbesar dunia bukanlah mimpi kosong. Ia bertumpu pada asumsi makroekonomi yang terukur, proyeksi pertumbuhan yang rasional, serta keyakinan bahwa ekonomi Indonesia memiliki daya tahan dan potensi yang jauh lebih besar dari yang selama ini tercermin dalam angka. Pada tahun 2026, nilai penawaran umum diproyeksikan mencapai puluhan triliun rupiah, ratusan pencatatan efek direncanakan, dan puluhan emiten baru akan masuk ke lantai bursa. Lebih dari itu, jutaan investor baru diharapkan bergabung, memperluas basis partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan nasional. Namun di balik optimisme tersebut, ada kesadaran yang sangat jujur bahwa pasar modal Indonesia masih menyimpan banyak pekerjaan rumah. Kinerja indeks yang impresif sepanjang tahun sebelumnya memang patut diapresiasi. Kenaikan IHSG yang signifikan mencerminkan kepercayaan pasar terhadap stabilitas makro dan prospek ekonomi nasional. Akan tetapi, ketika dilihat lebih dalam, tidak semua segmen pasar bergerak seirama. Saham-saham berkapitalisasi besar yang menjadi rujukan investor institusional global tumbuh jauh lebih lambat. Ini menjadi sinyal bahwa struktur pasar masih perlu diperkuat agar pertumbuhan tidak hanya didorong oleh euforia sesaat, tetapi oleh fundamental yang kokoh. Kontribusi pasar saham terhadap produk domestik bruto memang mengalami lonjakan yang luar biasa. Namun jika dibandingkan dengan negara-negara di kawasan, Indonesia masih memiliki ruang yang sangat besar untuk berkembang. Artinya, peluang belum sepenuhnya dimanfaatkan. Disinilah peran regulator menjadi sangat krusial, bukan hanya sebagai pengawas, tetapi sebagai arsitek ekosistem yang sehat dan berkelanjutan. Salah satu fenomena paling menonjol dalam beberapa tahun terakhir adalah meningkatnya dominasi investor retail. Proporsi transaksi investor individu kini mencapai setengah dari total nilai transaksi harian. Angka ini menunjukkan keberhasilan literasi dan inklusi keuangan, tetapi sekaligus membawa risiko baru. Pasar yang didominasi investor retail sangat rentan terhadap praktik manipulasi, rumor, dan pola transaksi tidak wajar. Oleh karena itu, perlindungan investor tidak bisa lagi bersifat reaktif. Ia harus proaktif, sistemik, dan berlapis. Otoritas Jasa Keuangan menegaskan bahwa integritas pasar adalah fondasi utama. Tanpa integritas, pertumbuhan hanya akan menjadi ilusi. Penguatan transparansi kepemilikan manfaat, peningkatan kualitas emiten, kebijakan free float yang berkelanjutan, serta kejelasan mekanisme keluar bagi perusahaan tercatat menjadi agenda prioritas. Semua ini dilakukan bukan untuk membatasi, melainkan untuk membangun kepercayaan jangka panjang, baik dari investor domestik maupun internasional. Di sisi lain, penguatan investor institusional juga menjadi kunci pendalaman pasar. Reksadana, asuransi,
dan dana pensiun diharapkan memainkan peran yang lebih besar dalam menyediakan likuiditas yang stabil dan berorientasi jangka panjang. Setelah melalui proses penyehatan tata kelola dan manajemen risiko, sektor-sektor ini kini kembali memiliki ruang untuk meningkatkan eksposur di pasar modal secara sehat dan bertanggung jawab. Namun, pasar modal bukan hanya tentang angka, grafik, dan kapitalisasi. Pada momen pembukaan tahun 2026 ini, ada satu pesan yang jauh lebih dalam dan menyentuh sisi kemanusiaan. Ketika sebagian saudara kita di Sumatera menghadapi bencana hidrometeorologi, pasar modal Indonesia tidak tinggal diam. Melalui inisiatif Pasar Modal Peduli Sumatera, solidaritas kolektif ditunjukkan secara nyata. Dana ratusan juta rupiah berhasil dihimpun dalam waktu singkat, bukan sebagai kewajiban, tetapi sebagai panggilan nurani. Program ini bukan sekadar aksi simbolik. Fokus bantuan diarahkan pada pemulihan jangka panjang, pembangunan infrastruktur air bersih, perbaikan wilayah terdampak, dan penyediaan sarana penunjang kehidupan masyarakat. Pasar modal menunjukkan bahwa ia bukan menara gading yang terpisah dari realitas sosial, melainkan bagian dari masyarakat itu sendiri. Disinilah makna sesungguhnya dari inklusivitas pasar modal. Bukan hanya inklusi finansial, tetapi juga inklusi empati. Regulator pun bergerak cepat. Relaksasi kebijakan di sektor perbankan dan pembiayaan diterapkan untuk meringankan beban para debitur terdampak bencana. Kredit direstrukturisasi tanpa menurunkan kualitas. Pembiayaan baru tetap dibuka, dan sektor asuransi didorong untuk menyederhanakan proses klaim. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa negara belajar dari krisis masa lalu. Respons kini lebih cepat, lebih presisi, dan lebih berorientasi pada stabilitas jangka panjang. Ketika akhirnya simbol pembukaan perdagangan ditekan, disertai dentuman musik orkestra yang megah, momen itu bukan sekadar penanda dimulainya transaksi. Ia adalah simbol dimulainya harapan baru. Harapan bahwa pasar modal Indonesia akan tumbuh, bukan hanya lebih besar, tetapi juga lebih dewasa. Bahwa pertumbuhan ekonomi akan berjalan seiring dengan integritas, dan bahwa kemajuan akan selalu disertai kepedulian. Tahun 2026 berdiri di hadapan kita sebagai tahun ujian, sekaligus peluang. Ujian untuk membuktikan bahwa reformasi yang dirancang benar-benar dijalankan, dan peluang untuk menunjukkan bahwa pasar modal Indonesia mampu menjadi pilar utama pembiayaan pembangunan nasional. Dengan sinergi yang kuat antara regulator, pelaku usaha, dan masyarakat. Tidak berlebihan jika kita berharap bahwa bursa kita tidak hanya diperhitungkan di kawasan, tetapi juga di panggung global. Pada akhirnya pembukaan Bursa Efek Indonesia tahun 2026 mengajarkan satu hal penting, bahwa ekonomi bukan hanya tentang pertumbuhan, tetapi tentang arah, tentang nilai-nilai yang kita pilih untuk dijaga, tentang keberanian untuk berbenah, dan kerendahan hati untuk peduli. Jika semangat ini terus dijaga, maka pasar modal Indonesia tidak hanya akan menjadi tempat bertemunya modal dan peluang, tetapi juga ruang di mana masa depan bangsa dirajut bersama